Dan itu sangat penting ya untuk memahami data science, walaupun kita tidak pernah intend to do it yourself ya secara langsung. Karena data analisis itu sekarang sangat kritikal ya dalam strategi bisnis. Dan bisnis sungguhnya berkembang ya dan driven diatur ya, dikendalikan ataupun bahkan diarahkan oleh data analytics. Sehingga dari great professional advantage, ada kelebihan dari secara profesional untuk membolehkan proses interaksi secara kompeten dan juga dalam bisnis-bisnis. Memahami konsep yang fundamental dan memiliki framework ya untuk mengorganisasi data analytic thinking itu tidak hanya membolehkan kita ya untuk berinteraksi secara kompeten, tapi juga akan membantu memiliki visi ya dalam memaksimalkan, mengoptimalkan ataupun memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk meningkatkan ya data driven decision making ya dalam pengambilan keputusan berbasis data dan melihat data oriented ya competitive threats, sehingga kita juga bisa aware, bisa waspada terkait dengan ancaman-ancaman yang bisa mempengaruhi kinerja ataupun performansi. Perusahaan dalam industri-industri tradisional ya, ini sesungguhnya dia nge-exploit sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang sudah ada dari sumber-sumber data untuk competitive advantage. Mereka employ data science team untuk memberikan teknologi yang sifatnya advance ya, terbarukan atau terbaikan untuk menerima ya, to bear dalam increase lah ya pastinya revenue, karena ini menjadi dasar ya dari penerapan teknologi ya, revenue, ataupun untuk mengurangi cost. Tapi harus dilihat juga tujuan bisnis sekarang tidak hanya murni revenue ya, profit, tapi dalam banyak aspek kita juga melihat peluang-peluang lain ya, seperti growth, pertumbuhan, seperti satisfaction ya, seperti popularitas ya. Dan ini tidak bisa dinafikan, itu bisa berpengaruh juga dalam maintainability dan juga kemampuan untuk maintain ataupun kemampuan untuk sustain. Ya, dalam banyak kasus harusnya kita misalnya bersedia untuk merugi demi apa? Demi tujuan jangka panjang meningkatkan growth misalnya, pertumbuhan. Atau dalam kasus yang lain growth mungkin agak sulit ya dipertahankan, melainkan kita harus bisa meningkatkan kepuasan sehingga loyalitas didapat. Ya, jadi streamingnya karena niche market misalnya ya, maka lebih tepat untuk loyalitas ya, alih-alih profit ya yang besar gitu. Karena profit ini jangan hanya diartikan sebagai sesuatu yang sifatnya kuantitatif ya. Memang ada jangka waktu ya di mana perusahaan bisa menerima ya, atau kemampuan perusahaan untuk menerima ya, dan jangka waktu itu juga yang diperlukan ya untuk membangun ataupun menumbuhkan ataupun melahirkan kepercayaan ya. Dan kepercayaan from the customer somehow you cannot create ya. Artificial trust itu sangat tidak baik ya, dan artificial trust itu cenderung praktis, dan ketika mereka tidak dapat lagi dari itu, mereka kadang-kadang tidak mau menolerir. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, sifat-sifat ini ya, hubungan antara customer dengan perusahaan. Jadi jangan hanya sekedar sifat yang praktis ya. Contoh misalnya supaya customer beli barang kita diskon besar-besaran. Ya ketika kita nggak sanggup, we don't have that capability ya untuk diskon besar-besaran, apa yang terjadi? Ya customer meninggalkan kita gitu. Nah, tapi harus dibangun dari ranah yang lebih prinsipal ya, dari hanya sekedar ya diskon atau layanan yang baik dan sebagainya. Facebook dan Twitter ya, dan beberapa digital 100 company ya, dia punya valuation yang sangat tinggi berdasarkan data aset. Nah, they are committed to capture. Kemudian increasingly manager memerlukan untuk melihat ya, oversee analytical team dan juga analisis projectnya. Marketer harus
mampu untuk mengorganisasi dan memahami ya data driven campaign, venture capitalist, dan ini juga harus mampu ya menginvestasikan secara baik, secara bijak bisnis-bisnis tertentu dengan data-data yang substansial ya, aset-aset data yang substansial. Dan bisnis strategis must be able to devise plan that exploit data. Nah ini kondisi lah ya yang dihadapi. Jadi data analytical thinking ini sangat penting ya, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Jadi kita harus meletakkan ya berdasarkan konteks dan juga harus berdasarkan sumber data yang kredibel. Kemudian fundamental konsep ya dari data science itu mengekstrak ya useful knowledge dari data untuk menyelesaikan problem bisnis. Tentunya ini bisa di-treat ya, bisa diselesaikan dengan mekanisme yang sistematis dengan mengikuti ya proses-proses yang berdasarkan pembagian-pembagian ya yang beralasan ya. Kemudian jika kita melihat secara baik dalam set of data, kita akan menemukan sesuatu ya, tetapi tidak semestinya ya kita mengeneralisir. Jadi pasti akan ditemukan sesuatu ya, karena data itu they will generate ya certain pattern, ya. Tapi tidak serta-merta itu akan menjadi dasar kita untuk mengeneralisir ya. Karena balik lagi ya, proses pengambilan keputusan itu akan berdasarkan samplingnya. Ya. Karena kalau samplingnya tidak tepat, maka bias yang akan dimunculkan ya, kecenderungan-kecenderungan yang salah. Jadi kita harus melihat beyond the data that you're looking at, dan ini merujuk kepada overfitting ya dari data set. Ya. Jadi jangan cocok logi jadinya, mencocok-cocokkan ataupun menyesuaikan dengan keperluan. Overfitting ini adalah satu konsep yang sangat penting ya untuk nge-grasp ketika kita menerapkan ya data mining dalam real problem. Konsep overfitting dan juga pencegahan dari permits data science process, algoritma, dan evaluation method. Nah, ini harus dipahami ya. Dalam konsep statistik, kita akan menemukan beberapa hal terkait hal ini ya, seperti misalnya outliers ya, ataupun kita menemukan normalisasi ya, heterodaksitas ya, homogenesitas ya, dan lain sebagainya. Nah, dari large mass of data, maka teknologi informasi dapat digunakan ya untuk menemukan sesuatu yang informatif, deskriptif ya, atribut tersebut dalam entitas yang kita tertarik ya, interest kita. Fundamental konsepnya adalah memformulasikan data mining solution ya, solusi dari data mining, dan mengevaluasi hasilnya dengan melibatkan proses berpikir secara hati-hati tentang konteks di mana dia akan digunakan. Ya. Dan tujuan ini akan mengekstraksi ya tujuannya ya untuk useful knowledge. Ya, jadi jangan sampai knowledge yang useless gitu, pengetahuan yang tidak diperlukan gitu, karena dia pengetahuan juga gitu. Tapi mungkin dalam konteks kita nggak kita perlukan. Ya kamu sebagai dokter ya tentu perlu pengetahuan tentang kedokteran gitu, tidak perlu pengetahuan tentang hal-hal yang politik gitu. Dan ini kondisi overload information, seringkali terjadi hal tersebut. Kita penuh dengan informasi, tapi belum tentu informasi yang memenuhi kita itu adalah informasi yang kita perlukan. Bagaimana kita memformulasikan apa yang useful ya, dan ini tentu tergantung ya kritik terkait dengan penggunaan dari aplikasi tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.